Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Pembantaian. Karena dia takut ular macan air misterius akan mengejar, Xiaoyan bergegas pergi dengan liar setelah menyembunyikan auranya. Baru saat itulah dia secara bertahap melambat. Dia melihat sekelilingnya. Saat ini, dia berada di dekat tengah gunung. Area yang lebih tinggi di atas tertutup kabut energi yang pekat. Selain itu, Xiaoyan juga bisa merasakan aura yang sangat kuat di dalam kabut tebal ini. Akan sangat merepotkan jika aura ini mengganggunya. Sekarang, yang bisa saya lakukan hanyalah diam-diam mendaki ke puncak gunung dan mencoba melihat apakah saya bisa mencuri item tugas yang saya butuhkan. Dengan kekuatanku sendiri, mungkin akan sedikit sulit untuk secara paksa merebut mereka. Xiaoyan berdiri di atas pohon raksasa. Dia mengabaikan puncak gunung yang terlihat sebagian saat dia merenung pada dirinya sendiri. Xiaoyan berhenti ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Dia baru saja akan bergerak ketika sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Matanya tiba-tiba meluncur ke bawah gunung. Riak energi yang sangat kuat tiba-tiba meletus dari tempat itu. Riak semacam ini bukanlah fluktuasi energi biasa. Sebaliknya, itu adalah riak yang dipicu oleh pertempuran Douqi. Xiaoyan tanpa sadar merajut alisnya saat dia merasakan fluktuasi semacam ini. Jika dia bisa merasakannya, binatang buas itu pasti bisa merasakannya. Dengan demikian, itu pasti akan menarik sebagian dari perhatian mereka. Xiaoyan dengan penuh perhatian mendengarkan sejenak dan samar-samar bisa mendengar sedikit suara manusia. Dia langsung terkejut. Mungkinkah itu kelompok Cao Ying? Xiaoyan mengerutkan alisnya saat dia merenung sejenak. Dia tiba-tiba membalikkan tubuhnya dan diam-diam bergegas ke sumber riak energi. Bukannya dia ingin menyelamatkan kelompok Cao Ying. Sebaliknya, itu karena aktivitas yang dibuat kelompok mereka pasti akan menarik perhatian beberapa magical beast peringkat tinggi. Dia mungkin bisa bersembunyi di samping mereka. Begitu dia menemukan tanda-tanda binatang buas itu menampakkan diri, dia akan bisa menyelinap pergi, mengambil kesempatan untuk mencuri bahan obat di dalam gua di puncak gunung. Tubuh Xiaoyan melintas di hutan seperti embusan angin sementara pikiran ini melintas di hatinya. Sekitar beberapa menit kemudian, tubuhnya tiba-tiba melompat ke depan, dan dia memasuki puncak pohon yang ditutupi dengan dedaunan hijau yang subur. Matanya melihat melalui celah di antara dedaunan. Sebuah cekungan cekung muncul di mana pandangannya bisa mencapai. Saat ini, ada hampir 100 orang berkerumun di dalam cekungan ini. Tatapannya menyapu mereka, dan dia memang melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Mereka jelas kelompok Cao Ying. Ruang di sini. Mata Xiaoyan menyapu sebelum tiba-tiba fokus pada ruang di sekitarnya. Matanya melihat distorsi di sekitar mereka. Penghalang spiritual. Hati Xiaoyan tiba-tiba menjadi dingin saat melihat ini. Dia telah melihat hal ini sebelumnya. Yang disebut Yinggu tua telah menggunakan benda ini malam itu, menyebabkan dokter peri kecil dan yang lainnya tidak dapat menemukan invasi. Sepertinya ada yang salah. Hati Xiaoyan tenggelam saat melihat penghalang spiritual ini. Dari kelihatannya, sepertinya seseorang sedang bersiap untuk menyerang kelompok Cao Ying. Selain itu, orang yang menyerang mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Penghalang spiritual ini bukanlah sesuatu yang ahli biasa bisa bangun. Apakah pria berpakaian hitam itu? Hati Xiaoyan tiba-tiba bergerak saat dia tenggelam dalam pikirannya. Pandangannya beralih ke cekungan cekung dengan kecepatan kilat.
dia memang melihat sosok berwarna hitam di antara kelompok itu. Orang ini benar-benar kejam. Dia berpikir untuk menghabisi semua orang ini. Song King dan Cao Ying adalah orang-orang yang berpotensi untuk memperebutkan tempat juara di gathering kali ini. Jika kedua orang ini terbunuh, pikiran ini terbang di dalam hati Xiao Yan saat syok tanpa sadar muncul di matanya. Pria berpakaian hitam ini benar-benar keji. Tuan, apa yang Anda maksud dengan ini? Apakah Anda berencana menyerang kami semua di sini? Hampir 100 sosok mengelilingi sosok hitam di dalam baskom ini. Song King saat ini sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi marah saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Orang ini tiba-tiba melancarkan serangan ketika mereka menuju ke tempat ini sebelumnya. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin alkemis tewas di tangannya. Jika bukan karena reaksi cepat Song King, kemungkinan dia juga akan mati di tangan orang ini setelah tertangkap basah. Cao Ying, dengan sosoknya yang mempesona, berada di samping Song King. Namun, saat ini dia sedang menatap pria berpakaian hitam dengan ekspresi agak serius di matanya yang cantik. Dengan persepsi spiritualnya yang kuat yang jauh melebihi orang lain, dia bisa merasakan bahwa pria berpakaian hitam di depan mereka memiliki kekuatan yang sangat menakutkan. Dua pemuda jenius dari Menara Pil. Haha, reputasi ini memang luar biasa. Namun, aku hanya bisa menggunakan taktik seperti itu untuk tempat juara. Senyuman aneh terus menggantung di wajah pria berpakaian hitam itu saat dia berbicara meski telah dikelilingi oleh begitu banyak orang. Bolehkah saya tahu siapa senior ini? Apakah kamu tidak takut Menara Pil akan mengejar masalah ini jika kamu membunuh kami di sini? Mata cantik Cao Ying menatap pria berpakaian hitam itu sebelum dia tiba-tiba bertanya. Keke, semua orang di sini akan mati. Oleh karena itu, Menara Pil tidak akan menyadarinya. Pria berpakaian hitam itu tertawa sambil melihat ke arah Cao Ying. Dia tampak seperti kucing yang bermain dengan tikus. Banyak alkemis di sekitar tiba-tiba menjadi marah setelah mendengar kata-katanya. Semuanya tanpa basa-basi mencabut senjata mereka. Mata mereka menunjukkan kilatan tajam saat mereka menatap pria berpakaian hitam itu. Bukankah kamu sedikit terlalu sombong? Ada begitu banyak dari kami di sini, apakah menurutmu kami takut padamu? Song King dengan marah berteriak. Senyuman aneh di wajah pria berpakaian hitam tiba-tiba menyebar setelah mendengar ini. Hati-hati, seseorang telah menyergap. Sebelum senyum aneh di wajah pria berpakaian hitam itu benar-benar menyebar, banyak alkemis yang mengelilinginya tiba-tiba mengeluarkan pekikan yang menyedihkan. Lebih dari selusin tetes kepala manusia yang meneteskan darah membumbung ke langit dengan pilar darah berwarna merah cerah. Perubahan yang tiba-tiba dan tidak terduga ini telah menyebabkan Song King dan Xiao Yan yang tersembunyi menjadi terkejut. Tatapan mereka buru-buru melihat ke atas, hanya untuk melihat lebih dari selusin sosok dengan niat membunuh yang tajam. Aura yang sangat kuat itu menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Dalam waktu kurang dari 1 menit, darah segar telah mewarnai tanah hijau subur ini menjadi warna merah darah. Banyak alkemis yang hidup sebelumnya sekarang menjadi hantu mati. Mata mereka terbuka lebar. Mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan dan kepasrahan. Bahkan dalam kematian, mereka tidak dapat melihat dengan jelas siapa yang menyerang mereka. Bang! Bang! Kelompok Cao Ying dan Song King sangat terkejut dengan perubahan yang tidak terduga ini. Segera, Dou Qi buru-buru keluar dari tubuh mereka dan memblokir sosok tajam yang datang menyerang mereka. Orang-orang ini bersembunyi di tengah kerumunan. Xiao Yan melihat pembantaian yang tiba-tiba terjadi dari dalam hutan. Ekspresinya sedikit berubah.
Dia tidak dapat menemukan orang-orang yang tersembunyi ini sejak awal. Terlebih lagi, dari kelihatannya, sepertinya mereka benar-benar satu kelompok dengan pria berpakaian hitam itu. Siapakah orang-orang ini? Mereka benar-benar berani menyerang orang dari Menara Pil. Akhirnya ada beberapa orang di Baskom yang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dalam menghadapi pembunuhan mendadak dari lusinan ditambah sosok serigala dan harimau. Mereka buru-buru mengambil batu spasial mereka dari cincin penyimpanan mereka dan dengan cepat menghancurkannya. Ruang angkasa menjadi terdistorsi, dan mereka akan melarikan diri. Sudah kubilang, tidak ada orang di sini yang bisa pergi. Pria berpakaian hitam itu, yang tidak menyerang, tersenyum saat melihat mereka mencoba melarikan diri. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan riak spasial yang tak terlihat menyebar. Setelah itu memperkuat orang-orang yang akan melarikan diri dari Pil Realm. Selanjutnya, dia mengepalkan tangannya dan ruang di sekitarnya tiba-tiba ditekan. Dia dengan paksa mencubit para alkemis itu ke dalam kelompok darah dan daging yang kabur. Mendistorsi ruang, orang ini memang seorang elit Douzon. Mata Xiaoyan menyusut saat melihat pria berpakaian hitam ini turun tangan. Para alkemis di medan pertempuran, yang telah kehilangan taktik terakhir mereka, mulai membalas dengan sekuat tenaga. Namun, kekuatan selusin sosok berwarna hitam jauh melampaui mereka. Selain beberapa orang yang bisa berjuang melawan mereka, sebagian besar orang yang tersisa menderita kematian yang menyedihkan. Pembantaian berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih. Kurang dari 10 dari 100 alkemis yang tersisa. Song Qing, Cao Ying, dan 2 sesepuh dari sekte Xuan mendalam yang membawa Chen Xian ada di antara mereka. Perjuangan yang tidak berguna. Kekuatan mereka yang tersisa berada di kelas Douzong. Oleh karena itu, selusin sosok hitam mengalami kesulitan memakannya ketika mereka berkumpul bersama. Yang bisa dilakukan sosok hitam itu hanyalah mengelilingi mereka. Namun, dari kelihatannya, menerobos pertahanan kelompok Cao Ying hanyalah masalah waktu. Ekspresi Song Qing jelek saat dia melihat orang-orang berjubah hitam di sekitarnya dengan aura pembunuhan yang sangat padat. Wajahnya mudah berubah. Dia bisa merasakan aura mematikan dari tubuh orang-orang ini. Apakah senior berniat membunuh kita semua? Cao Ying, yang biasanya memasang senyum mempesona di wajahnya, saat ini memasang ekspresi hijau. Dia sudah istimewa sejak dia masih muda. Ada banyak sekali penjaga di sekelilingnya. Dia hampir tidak pernah melihat medan perang berdarah seperti itu. Keke, aku cukup tertarik dengan jiwamu. Jika Anda dibiarkan tumbuh, kemungkinan besar Anda akan benar-benar bisa menjadi kepala raksasa Menara Pil berikutnya. Sayangnya, pria berpakaian hitam itu tertawa sambil menatap Cao Ying. Dia menjilat bibirnya seolah-olah sedang melihat mangsanya. Wajah Cao Ying sedingin es. Dia sadar bahwa orang ini bertekad untuk melenyapkannya. Namun, meskipun pihak lain kuat, kemungkinan besar mereka tidak mungkin membunuhnya di tempat ini tanpa membayar sejumlah harga. Dia pasti memiliki beberapa kartu truf untuk menjadi orang yang paling dipikirkan oleh Menara Pil. Pria berpakaian hitam itu mengabaikan ekspresi Cao Ying. Tatapannya melirik beberapa orang yang masih melawan. Setelah itu, dia perlahan maju selangkah. Tepat ketika dia mengambil langkah ketiga, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Mata dinginnya tertuju pada pohon besar tempat Xiaoyan bersembunyi. Xiaoyan diam-diam berteriak, "Ini buruk," di dalam hatinya saat pria berpakaian hitam itu menghentikan langkahnya. Persepsi spiritual orang ini terlalu kuat. Keluar! Sebelum Xiaoyan bisa mundur setelah diam-diam menangis di dalam hatinya, kekuatan isap yang menakutkan melonjak keluar.
pohon-pohon besar di sekitarnya hancur menjadi debu dalam sekejap. Sosok Xiaoyan ditarik ke depan lebih dari selusin meter. Baru setelah itu dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Namun, saat ini dia sudah mendarat di bagian dalam penghalang tata ruang. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.